Baik, ya. Memang Al-Qur'anul Karim ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai wasilah sarana untuk memberikan kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang berkaitan, bertautan dengan Al-Qur'an maka akan menjadi mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum." Sungguh-sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang kitab ini menjadi sumber kemuliaan. Kitab ini menjadi sumber kehormatan bagi kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai sumber kemuliaan, maka segala sesuatu yang dia bertaut dengan Al-Quran menjadi yang paling mulia. Dahulu bulan mulia itu adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram yang oleh Allah disebut sebagai arba'atun hurum, 4 bulan mulia. Tapi begitu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, mengalahkan bulan-bulan yang lain, bahkan mengalahkan arba'atun hurum. Dia Ramadan menjadi sayyidus syuhur atau penghulu bagi semua bulan. Kemudian malam di mana Ramadan juga di sana, malam di mana Al-Quran diturunkan dari sisi Allah di Lauhil Mahfudz ke langit dunia, itu menjadi malam yang paling mulia, disebut sebagai Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini disebut Al-Qadar mulia karena diturunkan Al-Quran di dalamnya, disebut Al-Qadar karena yufraqu fiha kullu amrin hakim. Dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat disebutkan, karena di dalam malam tersebut diputuskan segala urusan yang penuh hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebut Al-Qadar artinya sempit atau sesak karena pada malam tersebut malaikat turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, bersama malaikat Jibril turun ke bumi sehingga bumi ini penuh sesak dengan para malaikat, menjadi serasa sempit karena penuh dengan para malaikat gitu ya. Jadi ini malam Al-Qadar juga menjadi malam yang paling mulia. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang membawa wahyu Al-Quran, Jibril alaihissalam. Nabi yang paling mulia adalah Nabi yang menerima Al-Quran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling mulia di bumi ini adalah tempat diturunkannya Al-Quran, yaitu kota Makkah dan kota Al-Madinatul Munawwarah. Sehingga Al-Quran ini menjadi sumber kemuliaan bagi segala hal yang bertautan dengannya, termasuk kalau kita menjadi orang yang memiliki kedekatan dengan Al-Quran, memiliki kemesraan dengan Al-Quran, kita juga akan menjadi orang yang paling mulia. Nah, kenapa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di pertengahan Ramadan? Ini adalah saat-saat yang kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW berada dalam keadaan yang sangat-sangat menjaga dirinya, sangat-sangat mengendalikan, mengkontrol daripada hawa nafsunya, ya, jiwanya bersih, ya, sehingga kemudian Al-Quran ini turun kepada beliau pada saat jiwa beliau sangat bersih, saat hati beliau sangat bersih, saat hati beliau sangat-sangat memikirkan keadaan umat. Jadi ini sebagai isyarat bagi kita di bulan Ramadan juga agar kita menjadi pribadi yang bersih, ya, menjadi pribadi yang hatinya bersih, jiwanya bersih, dan senantiasa memikirkan keadaan umat dengan kepedulian, ya, seperti yang dilakukan oleh ACT maupun oleh MVM, ya, Malaysia Muslim Volunteer, ya, yang kemudian banyak melakukan kepedulian, ya, berbagi, sharing dengan banyak duafa dan yang membutuhkan, yang memerlukan bantuan daripada berbagai keperluan mereka. Demikian.